Istri pertama adalah kaisar hantu, istri kedua juga kaisar hantu, istri ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan semuanya adalah kaisar hantu. Ketika orang lain dikejar oleh keanehan di dalam instansi, beberapa istri kaisar hantu telah membangun kerajaan untuk saya, hanya karena seorang pertapa tua meramalkan nasib saya ketika saya masih kecil. Mengatakan bahwa saya akan mengenakan jubah kuning dan mencapai puncak kehidupan ketika saya dewasa. Namun, sampai sekarang saya masih hidup dengan gaji 3.000 sebulan. Mencapai puncak kehidupan hanya akan muncul dalam mimpi. Bahkan mantan pacar saya Liu Ruyan jijik dengan gaji rendah saya dan putus dengan saya. Saat saya berbaring di tempat tidur mengutuk bahwa peramal adalah penipu, instansi aneh saya tiba-tiba turun. Saya terpilih untuk berpartisipasi dalam rumah sakit berdarah dengan tingkat kematian 100%. Peserta harus bertahan hidup selama 1 tahun di dalam instansi, dan semua yang terjadi di dalam instansi akan disiarkan secara global. Pada saat ini, seorang kaisar hantu yang mengenakan seragam merah berjalan ke arah kami. Jika Anda ingin hidup, Anda harus mengikuti pengaturannya. Kaisar hantu itu mengeluarkan sebuah buku catatan dan membagikan posisi kepada kami. Posisi yang berbeda menentukan apakah pemain dapat bertahan sampai akhir instansi. Beberapa posisi sering berurusan dengan kaisar hantu. Sedikit saja kecerobohan bisa membuat Anda dimakan oleh kaisar hantu. Kaisar hantu itu perlahan berkata sambil melihat buku catatan itu. Lu Feng, posisi Anda adalah sales. Sebagai sebuah rumah sakit, produk farmasi tentu saja perlu dijual. Penjualan tidak terhindarkan untuk terus-menerus berinteraksi dengan kaisar hantu setiap hari. Jadi ini adalah pekerjaan yang sangat berbahaya. Lu Feng terkejut mendengar posisinya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa kaisar hantu dari sakunya. Diberikan kepada staf aneh itu, saya mohon maaf atas pertemuan pertama kita. Bisakah Anda mengganti pekerjaan saya? Tiba-tiba, staf aneh di depan kami menunjukkan ekspresi serakah, lalu mengulurkan tangan dan memasukkan kaisar hantu ke dalam sakunya. Baiklah, kalau begitu Anda pergi ke resepsionis menjadi kasir. Staf aneh itu berkata perlahan. Pria itu juga menghela napas lega karena hidupnya akhirnya terjamin. Selama dia tidak terlalu bodoh dan tidak salah menghitung uang para tamu, tidak akan ada masalah. Dalam sekejap, semua orang di tempat kejadian yang memiliki kaisar hantu, semuanya mengeluarkannya, hanya untuk menukar pekerjaan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Saya menghirup udara dingin dari belakang kepala saya. Ini pertama kalinya saya masuk dan kantong saya lebih kosong daripada wajah saya. Tapi posisi di sini pada akhirnya terbatas. Hanya yang bersedia membayar lebih tinggi yang akan terpilih. Setelah beberapa saat, akhirnya giliran saya. Saya tidak punya 1 sen kaisar hantu. Karena saya adalah beberapa yang terakhir, tidak mungkin mendapatkan jabatan yang baik. Orang-orang di tempat kejadian juga semua menggelengkan kepala. Anak ini tamat. Tepat ketika staf aneh itu hendak berbicara, seorang wanita kaisar hantu yang montok berjalan keluar. Dia mengenakan jas putih dan berkacamata. Meskipun dia adalah kaisar hantu, tetapi juga memiliki pesona tersendiri. Staf aneh yang bertugas sedikit terkejut, matanya penuh ketakutan. Ketahuilah bahwa kaisar hantu setingkat ini biasanya tidak akan datang untuk melihat manusia ini. Ini pertama kalinya. Ada perintah apa Anda datang? Staf aneh itu berkata dengan hormat. Dekan baru rumah sakit kita datang kali ini. Saya harus keluar untuk menyambutnya, kata wanita itu sambil berbicara. Sambil memfokuskan pandangannya pada saya. Tuan Dekan, Anda ikut dengan saya.